Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi'ni rizqan tayyiban wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة. Semoga pahala majlis yang kita bangun ini disampaikan pula pahalanya kepada kedua orang tua kita masing-masing, istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, baik yang masih hidup terlebih yang telah wafat meninggal dunia. Yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa Allah berikan umur yang bermanfaat. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sedang berusaha berbisnis Allah lancarkan usaha dan bisnisnya, mendapatkan keuntungan yang halal dan thayyibah penuh berkah. Kemudian yang telah wafat semoga di alam barzahnya berbahagia, Allah jadikan alam barzahnya taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat semoga Allah izinkan kita semua masuk surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih beri kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat iman Islam itulah kita mau dan mampu melangkahkan kaki kita berada di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di taman surga majelis ilmu. Suatu ketika Rasulullah bersabda, apabila engkau melewati sebuah taman surga, maka mampirlah di situ, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, manakah taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, majelis di mana orang-orang berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis di mana orang-orang duduk membahas tentang perkara agamanya. Majelis di mana orang-orang saling tawasau bil haq, saling memberikan nasihat-nasihat agama. Maka saat ini alhamdulillah kita berada di 2 in 1, 2 dalam 1. Pertama, kita berada di rumah Allah, Masjid Jami' As-Siddiqi. Kedua, kita sedang berada di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus memanfaatkan sisa umur yang Allah amanahkan kepada kita dalam hal-hal mulia seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemarin kita membahas tentang syurutul qudwah, syarat-syarat mengikuti imam atau syarat-syarat menjadi makmum, itu 11 perkara. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin. Bentuk-bentuk sholat berjamaah itu ada 9, yang sah cuman 5.
4 model sholat berjamaah yang tidak sah, 5 model sholat berjamaah yang sah, dan 4 model sholat berjamaah yang tidak sah. Nah, ini yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Ya, karena paslun, pasal ini membahas tentang suwarul qudwati tis'un, model sholat berjamaah atau mengikuti imam itu tis'un, 9 macam. Tasihhu fi khamsin, dari 9 macam model sholat berjamaah itu yang sah cuman 5. Mana yang sah yang 5 model sholat berjamaah itu? Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin, makmum mengikuti imam, makmum laki-laki mengikuti imam laki-laki. Jadi imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, itu sah sholat berjamaah. Itu model pertama, ya. Model pertama, laki-laki mengikuti imam laki-laki. Ini model pertama. Model kedua yang sah sholat berjamaahnya adalah wa qudwatum ra'atin bi rajulin, jamaah perempuan mengikuti imam laki-laki. Imamna mama, jamaahna nina. Ya, timak nina doang sah nih. Syaratnya imamnya laki-laki. Nah, jadi itu model kedua, sah sholat berjamaah apabila makmum perempuan berimam atau menjadi makmum dari imam yang laki-laki. Kemudian wa qudwatu khunsa bi rajulin, banci mengikuti imam laki-laki. Imamna mama, makmumna banci. Ini banci ini secara kelamin maksudnya apa ya? Banci itu kan ada yang banci lebih kepada perempuan, ada yang banci lebih kepada laki-laki, dan ada banci muskilah, ya pada ampuran lagi, pada boleh kemaluan sak bedeang nano, dua bedeang ni lah pada boleh pada normal anutnya lah ya. Jadi ini muskilah. Jadi dia tak tahu beda apakah ia banci mama atau banci nina. Ingat ini kelaminnya dilihat, bukan lenggak-lenggok atau sikapnya, bukan ya. Jadi banci yang dilihat dari sisi kelamin yang Allah berikan kepadanya ya. Nah, jadi kalau makmum ini khunsa atau banci, boleh dia berimam kepada laki-laki normal ya, laki-laki normal. Jadi itu model sholat yang ketiga yang sah, banci berimam kepada laki-laki. Ya, kenana wa qudwatu khunsa bi rajulin, ya, orang banci mengikuti imam laki-laki, itu sah dia. Kemudian yang keempat, wa qudwatum ra'atin bi khunsa, perempuan berjamaah kepada imam yang khunsa, imam yang banci ya. Bancinya mungkin lebih mengarah kepada laki-laki ya, atau bancinya mengarah kepada perempuan, boleh. Jadi makmum perempuan normal boleh berjamaah kepada khunsa, orang banci. Okay. Jelas niki. Kemudian yang terakhir, yang kelima, model sholat berjamaah yang sah adalah
wa qudwatum ra'atin bi imra'atin. Makmum nina berimam jok imam nina. Imamna nina, makmumna nina. Sah hendak niki. Nah, 5 model salat berjamaah yang sah. Nggih. Nah, jadi model kelima itu adalah imamna nina, makmumna nina. Tapi ini ada ketentuannya nanti kita bahas. Misal le sopok kampung nu dek narak dengan mama. Nina doang isina ya. Nina doang miskin mama. Maka narak mama lagu ni oleh balik. Lalu doang sugul. Nah, misal le sopok masjid enggak narak nina doang. Kanggo niki nina jadi imam. Lagu lamun narak mama selama narak mama ya. Ti mak ndek tahu ti mak nu kurang-kurang penawahna pokok masih arak mama nu jadi imam. Ti mak ada jadi ustazah tidak sanina ndek bau jadi imam nih ya. Nah niki. Jadi lamun mama ni enggak tahu misal Fatihah doang dia hafal ayat, dia hafal surah. Qul Allah doang hafalna. Rakaat pertama qul Allah, rakaat kedua qul Allah ini enggak tahu iya kada jadi imam. Enggak narak mama niki di kampung niki. Jadi model sholat berjamaah yang kelima yang sah itu adalah imam perempuan, makmumnya perempuan. Nggih. Nah, misalnya balik semama de lalu jok masjid musida berjamaah le balik kanca anak-anak nina ya, anak-anak desa nina atau tetangga nina-nina, imamna nina, makmumna nina sah niki. Nah, adapun 4 model solat berjamaah yang batal, yang tidak sah. Wa tabtulu fi arba'in, batal atau tidak sah hukumnya solat berjamaah yang 4 model. 4 model. Yang pertama, solat berjamaah yang tidak sah atau batal itu adalah qudwatu rajulin bi imra'atin, dengan mama berjamaah tiba nina, imamna nina, jamaahna, makmumna mama, ndak sah ya. Ti mak anjak paseh niki nina niki ustazah jarina ya, syekhah ya, jari niki wah ngapal kitab. Sementara makmum ni mama enggak tahu masih baru qul Allah doang ya. Ini tidak sah salat berjamaah di belakang perempuan ya, imamna perempuan, makmumna mama dan sah. Ini model pertama dari 4 model salat berjamaah yang tidak sah. Wa qudwatu rajulin bi khunsa, model salat yang kedua yang tidak sah atau batal itu adalah orang laki-laki berjamaah kepada orang banci. Jadi dengan mama normal dan kanggo berjamaah dan kanggo bermakmum tiba dengan si khunsa banci. Ini model kedua yang tidak sah alias batal. Kemudian yang ketiga, wa qudwatu khunsa bi imra'atin, banci, makmum banci berjamaah kepada imam perempuan tak sah ya, batal juga. Jadi mama berjamaah jok nina si pertama, si kedua apa bro, si kedua niki mama berjamaah jok banci dan sah. Dari si ketelu dengan banci berjamaah jok dengan nina. Nah, si keempat, wa qudwatu khunsa bi khunsa, banci berjamaah jok banci. Desa hendaknya banci berjamaah jok banci. Jadi 4 model yang tidak sah. Nah, jadi ini mungkin saja terjadi. Seandainya ya tidak pernah terjadi, tidak mungkin ulama ini menulis seperti ini ya. Jadi supaya kita tahu cara mengatur diri
Kalau tidak ada laki-laki, maka masih bisa kita melaksanakan sholat berjamaah walaupun imamnya perempuan. Nah ini kan kita tahu, karena dia perempuan itu masuk dalam sholat berjamaah yang sah. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan, bisa. Nah, gitu. Sekali lagi, 9 model sholat berjamaah. Dari 9 itu 5 yang sah sholat berjamaahnya, 4 yang batal, 4 yang tidak sah sholat berjamaahnya. Nah inilah pentingnya kita ngaji, ya, tahu kita cara mengatur diri, mengatur masyarakat kita, mengatur anggota keluarga kita. Kalau ada di antara mereka ada yang unsa, ada yang perempuan, ada yang laki, ya bagaimana mengaturnya? Jelas nggih Bapak Ibu? Jelas nggih? Salat berjamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang diartikan bersama-sama, ya, yang diartikan berjamaah, yang diartikan kumpul, itu namanya berjamaah itu, ya. Menyatukan kekuatan doa kita, menyatukan kekuatan ibadah kita. Semakin banyak teman kita berjamaah, maka kemungkinan diterimanya itu semakin besar. Dan bagaimanapun kualitas sholat berjamaah itu tidak bisa dikalahkan dengan sholat sendiri. Bapak Ibu, ya, Nabi mengatakannya sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu, kata Nabi, afdalun, lebih afdol, lebih baik, lebih besar pahalanya, min sholatil fadzi, daripada sholat sendirian. Fadzi bimakna al-fardi, sholat sendirian. Berapa derajatnya? Nah ini ada 2 riwayat. Ada mengatakan bi khamsin wa isrina darajatan. Kelebihan sholat berjamaah itu pahalanya ada 25 derajat. Dan yang masyhur yang kita dengar dari zaman bahula, ya, dari dulu, bisa ba'in wa isrina darajatan, 27 derajat, ya, itu. Jadi sangat ironis, sangat menyedihkan kalau ada yang pahalanya lebih besar kemudian kita memilih yang lebih sedikit. Itu kan semestinya tidak terjadi dalam diri kita. Maka kita berharap dengan kita terus membuka kajian semacam ini, kita tahu menyikapi sisa hidup kita. Ngumbe-ngumbe kerepotnya, kita selalu berusaha menyisihkan waktu kita untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah ini 5 waktu. 5 waktu. Kalaupun tidak bisa di tempat masjid mustautin ataupun mukimin kita, paling tidak di kantor kita, kita juga dengan teman-teman kerja kita di kantor, di sekolah itu kita bangun jamaah. Zuhur mungkin di kantor, di sekolah, ya. Atau kita yang full day kerjanya sampai asar, zuhur asar itu jatah berjamaah di kantor kita. Nah, maghrib, isya, subuh, ya di tempat di mana kita tinggal. Kalau sholat berjamaah ini tegak Bapak Ibu, insya Allah ngumbe-ngumbe kebelik masalah hidup itu selesai sudah oleh Allah, itu selesai dia. Lagu lamun tuh masih males bangun jamaah nih, masalah itu bukan selesai tapi dia akan ditambah oleh Allah. Allah sudah menyiapkan fasilitas yang luar biasa di dunia ini. Tempat yang paling dimuliakan Allah di dunia ini adalah masajiduha, masjidnya. Tempat yang paling Allah siapkan
tempat terbaik hamba-hambanya untuk bersujud, memohon, menghibah, meneteskan air mata di hadapan Allah itu adalah masjid. Ya. Walaupun kita bisa sholat di sawah, bisa sholat di berugah, bisa sholat di rumah, bisa sah, tetapi Allah siapkan masjid ini sebagai tempat yang istimewa. Ya. Maka kurang-kurang alasan terdendek wah sembahyang dek balik berjamaah tanah jok masjid ya. Nah lamun narak kesibukan memang dek tebau tinggalan tetap berjamaah walaupun di rumah ya. Tapi kalau bisa masjid ini selalu menjadi prioritas sehingga di antara 7 golongan yang dapat bernaung di bawah arasnya Allah pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini salah satu dari 7 kelompok orang yang dapat bernaung di bawah payungnya Allah, arasnya Allah. Pada hari itu matahari direndahkan oleh Allah sejengkal jaraknya dengan kepala kita. Namun pada hari tersebut 7 kelompok ini tidak kepanasan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tidak pernah lepas dari mengingat masjid. Beruna ulik sembahyang isa wah indengna masjid jemaah mudahan masih hidup sampai subuh ya ke jok masjid. Ya kena dengan seatine dek nuah lepas jok masjid. Nah marak niki tante berangan jok balin Allah taala niki jemaah itu bauan di akhirat niki. Itu bauan. Bau ya. Kubur teu bau ndik panas ya. Akhirat teu bau ndik panas. Saya ingat di padang mahsyar niki Bapak Ibu ya Allah digambarkan dalam hadis. Masya Allah ngeri ya ngeri. Ada yang berenang-renang di atas peluh dan keringatnya. Mending berenang di kolam syafaat mungkin airnya segar. Ini berenang di atas peluh keringat. Ada yang keringatnya itu sampai pusarnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang tidak kepanasan sama sekali. Itulah 7 kelompok manusia. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dengan si atine ndek nuah lupa masjid. 5 waktu selalu dia ingat rumah Allah ini ya. Makanya digambarkan oleh Nabi, bagaimana pendapatmu wahai sahabatku kalau di depan rumahmu ada sungai yang mengalir deras, airnya bersih, kemudian engkau mandi 5 kali di situ, apakah ada kotoran yang tersisa di tubuhmu? Jawab para sahabat, tidak ada Rasulullah. Itulah perumpamaan sholat. Jadi sholat ini ya diumpamakan seperti kita punya sungai di depan rumah kita, kemudian 5 kali kita mandi di situ, 5 kali kita bersih di situ. Di narak baik kotoran daging tendot le awak teniki. Nulah sembahyang 5 waktu niki Bapak Ibu. Makanya jangan sampai ya kita bermalas-malasan. Lamun Allah Ta'ala manggil kita hayya 'alas shalah, tutup toko niki sementara doang, dek tutup sama sekali, tutup jadi dulu sementara doang ya, sementara doang ya. Lepas gerobak cilok niki lepas polpen niki, lepas dulu salahin niki HP niki. Ya Allah, kadang-kadang itu hayya 'alas shalah ondek man kamat belum hayya 'alas shalah bareh kadoko mati shalah wah kamat dengan ondek man serakaat ya. Bareh Allahumma sholli ala ulik dengan masjid masih ndek nama sembahyang. Masya Allah. Itulah yang Allah katakan apa?
alladzina hum an salatihim sahun. Sahun, lalai. Kalau urusan salat lalai. Lagu lamun ngelor ndek nu milik keradengan, lamun sembahyang jak bare-bare. Padahal lamun beresin dong sembahyang niki tetambi Allah taala. Andi tebediang pira mulut niki bau sin jamin Allah taala. Ya, lagu itu kadang-kadang amun urusan akhirat nu jak bareh julu, urusan dunia jadi milik kemudian. Nah, ini yang kita perlu didik diri kita Bapak Ibu, didik diri kita. Niki kan buktinya nih, ya. Warga ente kan 500 kakak, ya 500 kakak. Lagu sadatang jok pada Allah Taala niki sak mele priri diri, mele pebagus ibadahna, hitung sudah. Nah itulah akhir zaman. Lamun laik Bapak Ibu zaman Rasulullah ya Allah, na telat sekedik ya malu, telat niki. Padahal ndek man mulai Rasulullah kajian berukna orang sudah duduk, kemudian dia baru muncul, le rasanya malu gitu orang-orang dulu. Itu ndek dah milu kajian berbulan-bulan ndek nara idap ila nara idap. Nah inilah akhir zaman Bapak Ibu ya. Akhir zaman. Jadi mudah-mudahan kita yang sudah berniat istiqomah di sisa hidup ini terus kita pupuk istiqomah. Minimal seperti yang tampilan kemarin dia sekik balik ini arak sekik mewakili ya. Andin arak balik pira jumlah balik nih 500 balik le kampung niki minimal lamun sekik balik niki 500 dengan kan hadir le niki. Mudah-mudahan sang jemaah sulit bulan mudi bau terwujud ya. Ya Allah, kalau itu bisa terjadi Bapak Ibu, Masya Allah. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai saja penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau saja penduduk ini beriman dan bertakwa betul-betul kepada Allah, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama. Pasti kata Allah. Itu kalau orang ngaji nahwu bahasa Arab itu lam di situ namanya lam taukid yang diartikan pasti akan dibukakan oleh Allah barakatin. Berkat itu kalimah jamak itu. Berkah akan turun dari langit, wal ardi juga berkah dari bumi akan muncul, dari atas turun, dari bawah muncul. Jadi itu begibung berkah nih, leman atas turun, leman bawah muncul. Itu janji Allah Pak Ibu. Syaratnya apa? Penduduknya itu amanu wattaqau. Penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang harus kita perjuangkan. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah kita harus optimis. Kan ini saja alhamdulillah. Awalnya dulu hanya sedikit, sekarang sudah mulai banyak, mulai tertarik gitu kan. Nah, jemaah sulit nanti semai niki bawa niki atas senenda kan. Amin ya rabbal alamin. Coba marah masjid Jogokarian di Jogja niki Bapak Ibu. Subuh arak kajian, zuhur arak kajian, asar arak kajian, maghrib arak kajian, isya arak kajian, bahkan ada kajian tahajud. Nah, itu luar biasa. Angkat Jogokarian niki yang pernah mengalami, kalau kita berangkat sholat maghrib itu jam 5, dia tuh mau tahu le dalam nih, tuh mau le. Ini kita ngejar maghrib di Jogokarian itu dari hotel tuh. Jam 5 tu berangkat dia tu mau di dalam. Wah penuh sih dengan. Liah tu mau. Angkun semangat. Ya.
jamaahnya, masyarakatnya berbondong-bondong meramaikan rumah Allah. Karena kalau sudah ramai rumah Allah, itulah cermin kesungguhan iman masyarakatnya. Kalau sudah masyarakatnya beriman, Allah berjanji turunkan berkah itu dari langit, Allah berjanji munculkan berkah itu dari bumi. Bukti yang real kita lihat Mekah Madinah, Bapak Ibu. Mekah Madinah ndek narak bangkat dengan nalat padi, tetapi beras kelas sekik doang datang jok tu. Di narak ngata kebon apa apel, kebon punti, tetapi pisang kelas 1 aja ada di Mekah Madinah. Di narak ngata kebon timun belik-belik doang datang jok Mekah Madinah. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini baladan amina, negeri yang aman. Itu doa Ibrahim. Warzuq ahlahu, berikanlah rezeki kepada penduduknya, masyarakatnya, minas samarat, buah-buahan. Jadi Ibrahim tidak minta tanah, tidak minta lahan untuk bercocok tanam, tapi Ibrahim minta apa? Hasil. Jadi makanya terbukti nanam padi tidak bisa tumbuh di Mekah itu, tetapi yang datang ke sana itu berasnya, yang datang ke sana itu adalah hasilnya. Itu doa Ibrahim, Bapak Ibu. Itu pun akan terjadi di kampung kita kalau kita benar-benar amana billah wal yaumil akhir. Kalau kita terus menggaungkan ajakan beriman ini kepada seluruh lapisan masyarakat, beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka. Nah ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi yang ulas model sholat berjamaah itu ada 9. Dari 9 model ini 5 yang sah, 4 yang tidak sah. Yang sah pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin, mame bermakmum tipa imam sak mame. Si kedua wa qudwatu mra'atin bi rajulin, makmum nina berjamaah tipa imam sak mame. Kemudian yang ketiga wa qudwatu khunsa bi rajulin, dengan banci bermakmum tipa dengan mame. Yang keempat wa qudwatu mra'atin bi khunsa, ya, nina berjamaah tipa imam sak banci, itu sah. Yang terakhir yang kelima wa qudwatu mra'atin bi imra'atin, imamna nina makmumna nina, sah endah niki. Nah 5. Kemudian 4 yang tidak sah wa tabtulu fi arba'in, batal atau tidak sah salat berjamaah pada 4 model ini. Yang pertama qudwatu rajulin bi imra'atin, laki-laki bermakmum kepada imam perempuan, itu tidak sah, batal. Yang kedua wa qudwatu rajulin bi khunsa, dengan mame berjamaah tiba imam sak khunsa atau banci. Kemudian yang ketiga wa qudwatu khunsa bi imra'atin, banci berjamaah kepada imam perempuan. Kemudian yang keempat wa qudwatu khunsa bi khunsa, imamna khunsa banci, makmumna banci, dan sah endah. Jelas? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana makmum yang terlambat, Bapak Ibu? Jadi makmum terlambat itu selain dia tidak sah mendapatkan pahala jamaah, kalau dia tahu itu adalah hal yang tidak boleh, hal yang haram, batal sholatnya, ndik nesah, wajib ngulang sembahyang, ya. Jadi kalau makmum yang sengaja terlambat itu lebih dari 2 rukun fi'li, imamnya wah sujud dia masih di ruku, maka ini otomatis dia sudah tidak sah sholat berjamaahnya kalau dia tidak berniat mufarokoh, kalau dia tidak berniat pisah dari imamnya.
Tapi kalau dia berniat pisah dari imamnya, tidak ada hubungan lagi saya dengan imam saya ini, maka itu sah sholatnya sebagai sholat sendirian. Tapi kalau dia tidak berniat mufarokoh, tetap dia mengikuti tapi terlambat, itu kalau dia tahu bahwa itu larangan kemudian sengaja melakukannya, bukan hanya tidak sah sholat berjamaah, tapi berdosa dia sengaja melakukan larangan semacam itu. Jadi untuk amannya, ya kalau kita tidak bisa mengejar pekerjaan imam itu saking cepatnya, mufarokoh saja, berniat pisah dari imam, itu lebih aman daripada tetap dia mengikuti imam tapi terlambat terus. Maka ini kalau dia tahu itu adalah hal yang tidak boleh, kemudian dia melakukannya sengaja, bukan hanya tidak sah sholat berjamaah tapi berdosa, ya. Nah ini penting, oleh karena itu imam juga harus memiliki ilmu ra'i, ya. Ilmu ra'i itu maksudnya angenang makmum tu. Oh, berarti lamun ngene kira-kira makmumku masih lekne. Jangan kita kemudian egois. Yang penting saya sudah bergerak, perkara makmum saya bisa ngejar berarti tak, nggak urus. Nah ini egois namanya imam. Jadi imam itu harus pengertian, itu namanya ra'i, pengertian. Ada gerak makmum kita tidak cepat, arah toa kan? Imam nuata masih beririt rentau. Nah, jadi situlah pentingnya ilmu sebagai imam maupun ilmu sebagai makmum, ya. Ilmu sebagai imam maupun ilmu sebagai makmum, itu ilmu ra'i. Jadi mera'i kondisi makmum kita, ya. Nah, jadi sesungguhnya ini perlu catat Bapak Ibu, makmum itu tidak ada bacaan wajib. Maka kalau kita belum bisa menuntaskan Fatihah kita, imam kita ruku saja, tidak ada tuntutan. Apalagi kalau Imam Abu Hanifah dek narak bacaan wajib dek makmum niki, dia hanya wajib apa? Iqtidaan bil imam, dia hanya wajib mengikuti imam. Jangan kemudian imam sudah salam dia masih tahiyat, asyhadu alla, imam zikir selesai berdoa masih tahiyat. Jadi makmum sekali lagi tidak ada bacaan wajib, dia hanya wajib mengikuti imam. Okay? Makanya makmum itu enak, makmum itu praktis, hanya dia wajib berniat mengikuti imam, ya. Jangan mendahului, itu rumusnya kan, jangan mendahului, jangan samaan, jangan terlambat. Nah, ini normalnya sholat berjamaah itu, jangan mendahului imam, jangan barengan, jangan terlambat lebih dari 2 rukun. Nah ini ya, kalau ini kita pahami insyaallah, begitu kita mulai berdiri berjamaah, jangan mendahului, jangan barengan, jangan terlambat. Makanya idealnya begitu imam baru kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baru kita Sami Allahu liman hamidah. Terutama makmum bini yang tidak melihat gerakan imam secara langsung, atau makmum di sana dia nengat mbe tahu posisi imam tu. Tapi kalau di belakang sini kan tahu dah, oh imam saya sudah lurus rukuknya, ya. Makanya imam yang ra'i itu, imam yang punya ilmu ra'i, dia tidak, malah dia bukan mengabaikan, malah dia rela, dia tidak mendapatkan sunnah bareng bergerak dengan ucapan Allahu Akbar itu untuk menyelamatkan makmumnya. Dia rela, padahal kan sunnahnya begini. Begitu kita mulai bergerak, disitulah sunnahnya. Begitu kita mulai takbir, itu disitulah sunnahnya kita bergerak. Allahu Akbar, itu semestinya. Tapi dia meraih makmumnya. Jangan-jangan makmum saya belum, saya lurus, dia sudah lurus duluan, makanya dia bergerak dulu. Allah, ini makmum imam ini yang ngerti. Jangan sampai makmum saya lebih mendahului saya, jadi tidak sah. Itu makmum itu berpikir bagaimana makmum di belakangnya. Itu imam ya.
yang pengertian, yang ra'i. Ilmu ra'inya itu sudah dia zauq, ya rasa, itu dia belajar menyatukan dengan makmum di belakangnya. Dan keadaan makmum kita ini juga tidak sama semuanya, ada yang geraknya lambat, ya. Begitu juga baca Fatihah itu jangan begitu kita lurus langsung baca Fatihah. Pastikan, oh insya Allah makmum saya sudah berdiri semua, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sujud umpamanya kan, Allahu Akbar. Kira-kira ada jeda, oh makmum saya sudah berdiri semua, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini makmum masih proses berdiri, wah setengah Fatihah kan. Jadi semuanya itu perlu ilmu rasa, kayak lagi rasa. Kira-kira makmum pun nih wah posisinya nih. Oh berarti begitu juga ketika rukuk Bapak Ibu. Ya, minimal 3 kali lah kita baca Subhanallahil azimi, baru kita bergerak naik tidak. Minimal makmum kita walaupun tidak dapat 3 kali Subhanallahil azimi, minimal dapat 1 lah gitu ya. Namun bau aja mau telu Subhanallahil azimi makmum kita 3 kali baru kita bergerak gitu ya. Indah sebetulnya Bapak Ibu kalau kita nikmati sholat niki ya. Walaupun perkara-perkara sunnah ya kita genem gawe dia. Nah niki hal-hal yang ya kadang-kadang kita abaikan ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita sering mengungkap seperti ini, semakin hari semakin kita jiwai sholat kita ini. Ya, bahkan nanti kita belajar apa makna Subhana Rabbil Azimi, apa makna Sami Allahu liman hamidah, apa makna seterusnya kabirong, apa makna tahiyat. Tasyahud itu Bapak Ibu itu menceritakan tentang sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi begitu naik, kemudian dia diilhamkan oleh Allah mengucap salam. Apa salam Nabi kepada Allah? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kata Muhammad naik menuju Allah itu Isra Mi'raj itu Sidratul Muntaha. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atasmu Muhammad, kata Allah menjawab salamnya Nabi itu. Nabi tidak mau sendirian dapat keselamatan itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, jawab Nabi. Selamat atasku juga selamat pada hamba-hambamu yang soleh. Mau itu si Rasulullah. Nabi itu tidak mau egois, mau milih mesa, tidak. Beda itu lamun ya milih mesa, besoh mesa, sugih mesa. Tapi kalau Rasulullah tidak mau sendirian. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka disaksikanlah pertemuan antara Allah dan Muhammad itu dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita bahas itu ya. Pokoknya dia pendak ngaji niki masih luwih dia tahu niki supaya semakin hari semakin tahu kita bagaimana sholat yang dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, pribadi-pribadi yang dapat menjauhkan hal-hal yang dibenci oleh Allah dalam diri kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sholat yang dijiwai itulah sholat yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Demikian jawaban saya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak ada kalimah yang pantas, yang pas untuk kita menutup kajian kecuali wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab, yang artinya hanya Allah yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Ya.
Jika ada yang benar datang dari Allah, jika salah, keliru dan khilaf kita mohon ampun, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk belajar agama ini agar kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah. Semakin tua, semakin akhir ajal kita, semakin kita lebih baik penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dhal habli syadid wal amri rashid, nas'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asyuhudir ruka'is sujud الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وبسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.